Iya. Kayak si Iman, termasuk sendiri. Ayam yuk, iki cium gitu. Ketika Bunia jadi, Anda bergabung dengan kami, ide gagasannya silakan ngobrol. Pilkada ini kan banyak orang yang berkoalisi dengan ini dengan sini. Nah, Golkar sendiri dengan partai non parlemen itu sudah melakukan koordinasi tidak? Ya, alhamdulillah DPD Golkar Kabupaten Bandung dalam rangka persiapan Pilkada 9 Desember kita sudah mempersiapkan tentu langkah dan strategi bagaimana kita memenangkan pasangan calon yang diusung oleh Partai Golkar dengan Partai Koalisi. Ya. Dan tentunya dengan partai-partai non parlemen kita terus menjajaki bagaimana komunikasi ini terus dibangun. Bagaimana kita juga membangun politik rasional dalam rangka menjelang pilkada di Kabupaten Bandung ini. Ini sangat penting kami bangun. Kenapa? Ketika nanti pasangan kami terpilih menjadi pasangan Bupati Wakil Bupati Bandung, tentu kami butuh kekuatan bagaimana membangun Kabupaten Bandung ini. Kita tidak bisa sendiri. Stakeholder termasuk juga partai-partai politik yang selama ini satu visi, satu pemahaman untuk membangun Kabupaten Bandung, sehingga nantinya visi misi yang dibawa oleh calon kepala daerah yang akan menjadi visi misi daerah ini betul-betul dipahami oleh semua pihak, termasuk oleh stakeholder partai politik. Ini kita akan tawarkan gagasan ide yang betul-betul bagaimana kita lebih memajukan Kabupaten Bandung dalam berbagai aspek. Karena Kabupaten Bandung ini masih kaya. Ketika nanti misalkan ide dari A1, dari B1, dari C1, ini kan semua bergabung. Ide ini sangat luas, gagasannya sangat luas. Kita akan sangat terus memperkaya bagaimana Kabupaten Bandung ke depan akan nampak kemajuannya. Ya. Partai Golkar itu mana saja? Partai non parlemen yang selama ini barangkali sudah ada komunikasi ya. Partai PSI, terus juga dari Perindo, jajaran pengurus Perindo, dari P3 juga ada komunikasi. Selama ini yang sudah terbangun ada 3 partai non parlemen yang komunikasi. Ya. Ada 2 kader Golkar itu yang akan mencalonkan di partai yang lain, di antara itu ada Dedang Supriyatna di PKB. Terus juga informasi terakhir itu Deding Ishak itu sudah mulai merapat ke DPD Demokrat bahwa dia ingin berkoalisi dengan PKS. Nah, ini tanggapan sendiri bagaimana, Pak? Pertama, secara individu tentu ini merupakan hak politik, sah-sah saja. Ketika ada kendaraan untuk maju, setiap individu berhak untuk mencalonkan calon kepala daerah di Kabupaten Bandung. Namun tentunya dari sisi kebijakan partai, kita memiliki peraturan organisasi bagaimana disiplin kader ini akan ditegakkan. PDLT. PDLT bagi kader tertentu, siapapun juga, ini akan dilakukan, akan ditegakkan oleh Partai Golkar. Oleh karenanya, kalau mereka sudah nyata berangkat dari partai di luar Golkar, otomatis partai akan memberhentikan baik dari keanggotaannya ataupun dari jabatan-jabatan lain dia yang ada kaitannya dengan Partai Golkar. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Kabupaten Bandung ini mensikapi ada kader Golkar yang satu ke PKB koalisi dengan Nasdem dan juga dengan Sarul yaitu Dedang Supriyatna, dan juga rencana bahwa Deding Ishak itu akan melamar ke Demokrat untuk berkoalisi dengan Gun-Gun Gunawan dari PKS. Ini sikap Golkar sendiri bagaimana? Pertama, saya menyayangkan ya pada kader yang sudah sebelumnya menandatangani fakta integritas bahwa siapapun yang mendapat SK dari DPP maka seluruhnya akan kembali ke Golkar. Nah, tiba-tiba sekarang sudah ada SK ke salah satu balon dan sudah ditetapkan pasangan calonnya oleh DPP Partai Golkar. Tiba-tiba lari ke sana ke sini. Kan ini kurang bagus ya, kurang elok. Seorang kader yang tidak memiliki integritas tinggi.
Tapi sekalipun itu haknya dia betulnya untuk pergi kemana saja dari Partai Golkar, ya kita berharap seluruh kader Golkar tetap pegang komitmen solid. Karena saya percaya, jangankan baru satu yang lari, dulu juga tahun 2010 iya. 6 pasangan calon itu dari Golkar, iya. Tapi tetap karena saya percaya dengan kader Golkar dan masyarakat Kabupaten Bandung akan bisa memilih pemimpin yang lebih baik. Yang akan mencalonkan di partai lain, apakah ini tidak berdampak dengan kekuatan Golkar atau malah menjadi kekuatan bagi Golkar? Kalau untuk kader Golkar sangat percaya karena sudah terdidik ya. Jadi akan patuh kepada putusan partai, sekalipun mungkin ada, tapi presentasinya yang betul-betul mungkin kedekatan karena emosional saudara. Tapi kalau secara organisasi insya Allah kader Golkar sudah memahami itu. Jadi apapun akan patuh kepada putusan partai. Karena bekerja di partai itu bukan untuk individu, tapi bekerja kolektif untuk kemaslahatan Kabupaten Bandung. Itu Bandung. Jadi tidak pengaruh ya dengan sama sekali itu tidak akan mengaruh. Yang lebih prihatin lagi, di satu sisi dia tidak mengundurkan diri dari partai Golkar, di sisi lain yang menerimanya juga tidak memberi kali apa dia masih kader Golkar atau bukan. Nah ini kan dilema ya bagi organisasi kepartaian yang kurang bagus mungkinnya untuk ke depan. Jika terjadi hal seperti ini.